Oke, selamat pagi teman-teman. Masih bersama saya lagi, Agus Siswoyo, dosen Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. Kali ini kita akan membahas tentang sensor, seputar sensor yang akan saya praktekkan, yaitu sensor optik ya. Di sini ada sensor optik yang berjumlahnya sangat banyak sekali. Nanti tidak semua saya coba, tapi nanti saya usahakan saya coba sebanyak mungkin. Oke, yang di layar kalian ini saya deskripsikan dulu ya. Jadi di modul kali ini sensor optik ini kita menggunakan beberapa sensor ya. Salah satunya pertama yaitu di sini truk beam ya, photoelectric sensor. Photoelectric sensor ini secara truk beam. Truk beam itu penerima sama pengirim posisinya berhadapan atau posisinya berbeda ya, tidak menjadi satu. Kemudian yang sebelah sini itu pengirim, kemudian sebelah sini itu penerima. Yang sebelah atas itu penerima, kemudian bawah pengirim. Ini ditunjukkan dengan konektor ya. Di sini ada dua konektor. Yang konektor bawah ini untuk sumber tegangan 24 volt. Kemudian yang atas ini sumber tegangan bersama output sensornya. Di sini penerimanya, kemudian outputnya di sini 24 volt. Nanti di sini tipenya NPN. Oke, di sini BJ15M TDT, produk dari Autonik juga. Nanti kalau ada benda melewati memutus sinarnya antara pengirim dan penerima, maka akan memberikan output positif NPN. Di sini ada dua ya, yang untuk truk beam kita sediakan dua. Pertama tipe NPN, satunya sama ya. Yang membedakan yaitu jaraknya di sini. BJ15M TDT ini jaraknya 15 mili. Oh, kurang lebih ya di sini. 15 meter di sini. Kemudian BJ10M TDT ini kurang lebih di bawah 10 meter. Di sini receiver, ini pengirim, transmitter, ini outputnya. Jadi ada dua tipe untuk truk beam, yang 15M sama 10M. BJ15M sama BJ10M. Oke, kemudian tipe kedua. Tipe kedua di sini menggunakan cermin ya. Jadi kalau sensor yang menggunakan cermin berarti dia reflektif ya. Oke, di sini retroreflektif. Rujukan satu persatu. Sensornya disediakan dua, yang tipe retroreflektif ini tipenya BMS2M MDT. Ini jaraknya kurang dari 2 meter. Kemudian tipe BEN5M MDT. Itu outputnya NPN juga, tapi jaraknya ini yang membedakan kurang dari 5 meter. Jadi antara pengirim sama penerima untuk retroreflektif itu menjadi satu. Jadi yang atas itu pengirim, kemudian yang bawah ini penerima. Kemudian ada settingan di sini ya. Di sini untuk mengatur jarak sensingnya. Maksimal ya di sini 2 meter, di sini 5 meter. Kemudian yang truk beam tadi juga ada settingan sensingnya.
Dia tinggal memutar pakai obeng kecil, nanti jaraknya bisa maksimal, bisa minimal. Ini yang untuk retro reflektif. Kemudian tipe kedua di sini menggunakan tipe diffuse reflektif ya. Di sini juga disediakan dua tipe BJ300 DDT. Ini output dari NPN. Kemudian jarak sensingnya kurang dari 30 cm. Kemudian yang tipe diffuse reflektif yang BJ100 DDT ini kurang dari 10 cm. 10 cm, kalau di sini 300 mili ya. Ini jadi 330 cm. Ini untuk tipe diffuse, retro reflektif, kemudian through beam. Ada 3 jenis. Kemudian yang sebelah sini, ini menggunakan fiber optik. Jadi disediakan fiber optik yang tipe through beam itu FT420/10. Di sini ada pengirim, kemudian penerima, kemudian kontrolernya itu di sini. Di sini untuk kontrolernya nanti setting jarak, kemudian output, kemudian sensing ya di sini. Ini artinya di sini semua. Kemudian yang tipe diffuse, pengirim sama penerima itu menjadi satu tempat. Kita menggunakan FD620/10. Ini juga sama ya. Ini kontrolernya di sebelah sini menggunakan BF4G. Kemudian kontroler yang kedua ini menggunakan BF5R. Nanti bisa disetting parameternya di sini. Ini yang fiber optik, 3 fiber optik, kemudian 2 through beam, yang 2 ini retro reflektif, kemudian yang di sini 2 diffuse. Oke. Sebelum kita rakit ya, ini sudah saya pernah menceritakan yang indikator lampu. Jadi yang modul sensor fotoelektrik ini nanti akan memberikan output 24 volt. Kemudian outputnya tadi digunakan untuk menghidupkan lampu, tapi sebelum menghidupkan lampu dia masuk ke driver di sini atau ke power amplifier. Jadi semua sensor ini nanti bergantian ya. Salah satu sensor masuk ke input power amplifier, kemudian disuplai dengan 220. Kemudian outputnya di sini output power amplifier, dia berupa kontak menghidupkan lampu. Lampunya di sini 24 volt AC. Ini bisa berapa nih? Disediakan juga power supply 24 volt. Kemudian konektor untuk sumber tegangan di sini. Oke, kita coba yang salah satu yang through beam, bisa ini, kita pilih yang sebelah kiri saja ya. Oke, pertama kita akan merakit sensor through beam ke sensor through beam, dihubungkan ke power amplifier, sumber tegangan dulu. Oke, kita kasih sumber tegangan dulu ke transmitternya 24 volt sama switching ya di sini. Kita hubungkan ground transmitter masuk ke ground power supply. Kemudian plusnya transmitter masuk ke 24 volt power supply.
transmitter untuk trobim sudah terwiring ya, sudah dikabel, sudah diberikan tegangan 24 volt. Kemudian yang transmitter ke yang receiver juga membutuhkan tegangan 24 volt. DC 24 volt pada receiver juga disuplai tegangan 24 volt. Kemudian ground 0 volt pada receiver juga dihubungkan ke 0 volt pada power supply. Oke, sensor sudah tersuplai sumber tegangan 24 volt semua dan ground. Kemudian output sensor kita hubungkan ke power amplifier. Oke, kita hubungkan output sensor dihubungkan ke input power amplifier. Oke. Kemudian power amplifier ini yang 0 volt ini kita hubungkan ke 0 voltnya power supply. Kemudian power amplifier ini juga membutuhkan sumber tegangan sendiri dari listrik luar ya, 220 volt AC. Oke, kita hubungkan ke dekat ini, sini 220. Kemudian yang satunya juga kita hubungkan ke 220 juga. Kalau AC itu boleh terbalik ya sambungannya, boleh terbalik. Kemudian output dari power amplifier ini berupa kontak. Kita gunakan NO dan common untuk menghidupkan lampu. Kita pilih lampu yang sini, kita pilih lampu merah ya. Kita gunakan lampu merah. Dari lampu masuk ke NO, masuk ke NO. Kemudian common masuk ke 24 volt. Commonnya masuk ke 24 volt. Masuk ke 24 volt. Oke, kemudian kabel lampu ini kan kabelnya kurang satunya tadi sudah terhubung ke 24 volt, berarti satunya ke 0 volt. Kita hubungkan lampu
Sebentar. Kita hubungkan ke ground. Oke, selanjutnya sesuaikan ya. Jadi antara sensor sama power amplifier. Kalau sensornya NPN, berarti di sini power amplifier juga NPN. Kita pindah ke switch yang atas, NPN. Oke, kalau sudah, kita coba kasih tegangan 220 AC. Oke ya, nyala. Yang transmitter menyala, indikator, kemudian receiver menyala. Kemudian kita coba benda yang di antara sensor transmitter dan receiver ya. Oke, sudah, tapi lampunya di sana mati, kita pindah ya. Jadi lampunya di sini ada yang mati, kita pindah yang warna kuning. Kita pindah ke warna kuning. Kita pindah ke warna kuning. Oke, kita coba benda kalau didekatkan dengan sensor truk beam memutus cahayanya. Oh, belum outputnya ya. Oke, sebentar. Oke, padahal sudah memberikan output. Coba kita lihat lagi pengkabelannya. Di sini 0 volt. NO, common, DC. Oke, sudah betul pengkabelannya. Coba pakai yang warna hijau. Oke, indikatornya menyala. Jadi cara kerjanya ini antara transmitter ini mengirimkan cahaya LED, kemudian diterima sama receiver, kemudian fotodiode ya. Jadi sinarnya ini sinar infrared, ini dipancarkan ke receiver. Kemudian kalau ada benda yang melewati antara transmitter dan receiver memutus cahayanya, dia akan memberikan output berupa tegangan 24 volt. Oke. Ini besi. Kita coba beberapa bahan ya. Harusnya kalau sinar, kalau ada benda yang solid, berarti bisa terdeteksi semua ya. Oke, ini busa. Oke, sudah bisa. Oke, percobaan pertama kita berhasil untuk mencoba yang sensor truk beam. Selanjutnya kita coba yang sensor untuk retroreflektif. Oke, kita cabut dulu sumber tegangannya. Sebelum memwiring, kita tinggal memindah. Jadi kita copot dulu yang transmitternya tadi. Kita copot dulu. Kita
copot yang untuk sumber tegangan transmitter. Kemudian yang receiver, plusnya kita taruh di retroreflektif yang plus. Kemudian yang ground atau 0 volt kita juga taruh di 0 volt. Kemudian yang output sensor kita juga pindah ke output sensor retroreflektif. Oke, kalau sudah kita beri tegangan ya, beri tegangan pada modulnya. Tapi sesuaikan dulu, ini outputnya NPN, berarti di sini NPN sama, udah sama. Kemudian kita beri tegangan. Coba menggunakan benda kalau ada. Oke, bisa ya. Nah, untuk retroreflektif ini antara pemancar sama penerima dia di satu tempat. Yang atas itu pemancar, kemudian yang bawahnya itu penerima. Jadi yang dipancarkan itu berupa cahaya infrared, kemudian memantulkan pada cermin, cermin ini memantulkan ke receiver. Jadi kalau ada benda yang memutus sinar pada retroreflektif, ini akan mengeluarkan output tegangan 24 volt. Kemudian yang ini output ini adalah indikator kalau ada benda yang yang melewati. Kemudian di sini ada tulisan sensing, ini untuk mengatur jaraknya ya. Di sini maksimal 2 meter. Jadi di atas 2 meter dia tidak bisa mendeteksi benda. Oke, ini untuk retroreflektif, percobaan kita berhasil. Jadi di sini cermin ya, di sini ada cermin, di sini ada cermin. Yang pengirim memancarkan lampu infrared, kemudian memantulkan, ditempatkan oleh cermin, kemudian ke receiver, kemudian mengeluarkan output tegangan 24 volt. Ini untuk retroreflektif. Oke, selanjutnya kita coba yang diffuse ya. Diffuse, sebelum kita wiring kita cabut dulu kabel powernya. Kita pindahkan 0 volt ke 0 volt diffuse. Kemudian plus 24 volt kita pindahkan ke diffuse juga. Kemudian yang output kita pindahkan ke output juga. Oke, sesuaikan ini NPN. Diffuse reflektif photoelectric sensor tipe BJ300 DDT, tipe NPN. Di sini sesuaikan NPN ya. Dan kita coba kasih tegangan 24 volt. Oke, kondisi pertama sudah menyala dulu. Karena ada benda yang ini jaraknya sekitar 30 cm. Jadi kita ukur di sini sudah. Oke, di sini sudah terdeteksi. Nanti kalau untuk mengukur sensingnya ini menggunakan obeng kecil, kemudian diputar min dan max-nya ya di sini. Oke. Ini untuk sensor diffuse. Jadi cara kerjanya pengirim sama penerima itu menjadi satu tempat. Yang atas itu pengirim ini mengirimkan sinar infrared, kemudian yang di bawahnya itu berupa fototransistor atau fotodiode sebagai penerima.
Kemudian jika ada benda di depannya, sinarnya itu terpantul, kemudian diterima oleh fototransistor atau fotodiode. Ini yang dinamakan sensor diffuse. Kemudian sensingnya tadi untuk mengatur jaraknya tinggal memutar pada obeng, ini settingan obeng kecil ya di sini di atas itu. Oke, untuk 3 sensor sudah kita coba. Kemudian kita satu lagi untuk mencoba sensor fiber optik. Kita cabut dulu sumber tegangan. Kita berikan sumber tegangan pada sensor. Jadi sensornya ini kita gunakan yang truk beam aja ya, truk beam. Yang pengirim sama penerima dia terpisah. Kemudian kontrolernya ini bisa juga yang diffuse untuk fiber optik, dia pengirim sama penerima menjadi satu, kontrolernya sebelah kanan. Oke, kita coba satu lagi untuk fiber optik. Ini tinggal memindahkan saja untuk ground. Ground 0 volt. Kemudian output dari diffuse kita masukkan ke fiber optik, output juga. Kemudian yang tegangan 24 volt kita pindahkan ke 24 volt fiber optik juga. Oke, kita coba. Oke, sudah wiring, sudah dikabeli. Kemudian kita sesuaikan. Untuk output di sini menggunakan tipe NPN ya. NPN berarti di sini kepindah ke NPN sudah. Oke, kita coba beri sumber tegangan. Oke. Untuk fiber optik ini ukurannya lebih kecil. Kemudian pengirim sama penerima dia terpisah. Kemudian kabel ke kontrolernya juga terpisah jauh ya. Jadi antara sensor infrared dan penerima dia ada kabel, kemudian masuk ke settingan di controller fiber optik. Kemudian di sini untuk mengukur jaraknya. Jadi jarak dari sensor fiber optik ini FT420/10 ini nanti ngaturnya menggunakan obeng kecil untuk jaraknya. Kondisinya bisa dibuat output high dulu atau low dulu, ini bisa. Ini sudah dibuat settingan high dulu. Ini untuk fiber optik yang truk beam. Kemudian kita akan coba yang fiber optik yang diffuse yang FD62010 tapi kontrolernya yang BF5R D1N. Oke, kita matikan dulu. Kita coba pindah kabel sumber tegangannya 24 volt pindah ke sini. Ke 24 volt BF5R. Kemudian outputnya juga kita pindah. Outputnya kita pindah ke, kemudian 0 voltnya juga kita pindah. Oke, jadi sensornya ini yang diffuse sebelah paling kanan,
Kemudian kontrolernya ini juga yang paling kanan ini. Oke, kita beri sumber tegangan untuk fiber optik. Oke, di sini tertampil ya, ada indikator set point. Ini mungkin kurang jelas ya, saya dekatkan di sini. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Oke, sebentar. Oke, kita pakai kamera yang satunya untuk menyeting fiber optik. Oke, indikatornya seperti ini ya. Oke, indikatornya seperti ini. Jadi yang 1300 itu set point, kemudian yang warna hijau ini jarak bendanya. Seumpama tangan saya ini mendekat, nilainya ini terus semakin naik. Kemudian set point akan mengeluarkan, kalau sudah lebih dari set point, dia akan mengeluarkan tegangan 24 volt. Oke. Untuk outputnya kelihatan nggak ya? Oke, ini jadi yang warna merah itu set point, yang warna hijau itu jarak benda yang diukur. Kemudian ini bisa hitung naik atau hitung turun ya, seperti rotary encoder. Kemudian nanti settingannya kalian bisa lihat di datasheet ya. Jadi tinggal menekan beberapa tombol untuk merubah set point. Kemudian settingan untuk hitung naik atau hitung turun. Ini untuk sensor fiber optik, jadi yang diffuse ini. Oke, ini untuk sensor fiber optik yang diffuse. Ini tampilan set point sama jarak sensor. Oke, sensor optik sudah kita coba untuk prakteknya. Dia ada tipe true beam, retroreflektif, diffuse, kemudian fiber optik juga ada true beam, ada diffuse. Kemudian di sana kontrolernya untuk setting parameter. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan ya, nanti saya silahkan nanti kalian tanyakan untuk settingan parameter seperti apa. Ini karena saya waktunya juga terbatas untuk setting parameter, dan untuk sensor-sensor yang biasa, yang produk dari Autonix, yang saya pegang ini, yang true beam, retroreflektif atau diffuse, ini cuma menggunakan obeng kecil ya untuk mengatur jarak sensingnya. Kemudian yang fiber optik itu harus setting parameternya di controllernya. Tapi sebelumnya dibaca dulu datasheetnya seperti apa untuk controllernya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, cukup sekian untuk praktikum sensor optik ini. Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa ditanyakan di komen Facebook, komen di YouTube, kemudian bisa chatting langsung ke WA saya ya. Jika ada pertanyaan nanti ini akan diujikan juga. Jadi pastikan kalian benar-benar memahami cara kerja setiap sensor dan cara wiringnya seperti apa. Oke, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas lagi. Oke, dadah.